Hai guys, namaku Dimas, lengkapnya Dimas Sanjaya. Aku di sini sebagai event director dari Primus Entertainment. Ternyata Mas pernah ikut di roadshow-nya Raditya Dika ya? Ya, di tour stand up comedy show-nya Bang Radit. Lebih ke Aspunnya aja, karena waktu itu ditanya, ada nggak yang bisa? Abis itu, karena itu di Jakarta, baseku kan di Bali mas. Bener. Abis itu, siapa yang bisa ya? Terus aku cuman, bisa, aku. Bebas bersuara adalah tempat di mana suara kamu, aku, kita didengarkan oleh semua orang. Bebas bersuara menjadikanmu sebagai teman untuk saling membantu dalam hal apapun. Oke, jadi sekarang kita berada di Guar Coffee guys. Dan ini adalah season kedua kita, polling podcast keliling yang ada di program Bebas Bersuara. Jadi untuk kalian yang pengen menyuarakan suaranya, takut, bisa langsung menghubungin kita tanpa ada benteng untuk kalian bisa bersuara kapanpun dan dimanapun. Dan sekarang kita kedatangan nama Mas Dimas, salah satu direct event. Halo Mas. Halo guys, halo mas, gimana kabar? Sehat Mas, apa kabar? Sehat? Wah baik banget lah, lumayan. Mungkin Mas Dimas bakalan memperkenalkan dirinya secara detail guys. Hai guys, namaku Dimas, lengkapnya Dimas Sanjaya. Aku di sini sebagai event director dari Primus Entertainment. Nanti kalau teman-teman misalkan cek Instagram Primus Entertainment itu IO yang base-nya itu handle untuk konser, pensi, festival, dan stand up comedy show biasanya gitu. Jadi ya lebih ke orang di balik layar lah ya. Tapi di balik layar tapi sangat bermanfaat guys bagi toko publik yang Mas Dimas kerjain. Amin. Jadi Mas, tadi setelah kita berbicara di belakang layar, Oke. ternyata Mas pernah ikut di roadshow-nya Raditya Dika ya? Ya, di tour stand up comedy show-nya Bang Radit. Semenjak tahun Sebenarnya itu mulai dari 2019, Mas. 2019. Itu awal kenalan sama Bang Radit 2019. Oke. Wah, itu kalau dipikir-pikir ulang Mas ya. Itu tuh kayak benar-benar apa bisa dibilang mimpi jadi nyata tau Mas. Kenapa Karena jujur aku tuh dulu mandang Bang Radit itu kan cuma sebatas baca bukunya doang. Iya benar novelnya ya. Novelnya atau apa namanya nonton Malam Minggu Minggu Benar. sama apa Mas Anca. Benar. gitu. Cuma nonton itu doang. Habis itu nggak tahu kenapa pas itu kalau nggak salah lagi di Jakarta satu kos sama temanku namanya Surya. Nah Surya ini memang dia kebetulan waktu itu kalau nggak salah magang di tempatnya Bang Radit itu. Oke. Nah biasa kan syuting-syutingan gitu kan, pas dia magang di sana. Waktu itu Bang Radit lagi nyiapin tour untuk Cerita Cintaku 2019. Nah dulu udah namanya Mbak Puput, asistennya Bang Radit, itu dia jadi manajer event dulu. Itu dia nanya ke Surya, Sur ada nggak yang bisa bikin t-shirt? Karena Cerita Cintaku mau bikin t-shirt. Kebetulan waktu itu sempat ya bisnis kecil-kecilan lah mas. Itu basic, t-shirt. T-shirt itu basic mas ya sebelumnya? Sebelumnya kayak basic kecil-kecilan aja lah, bisnis sampingan gitu-gitu kan. Kalau misalnya kecil-kecilan guys, nggak mungkin kan bisa langsung artis loh dari Dika loh gitu. Jujur itu nama ilmunya adalah Asbun mas. Asbun. Sumpah. Karena hoki ya? Iya hoki iya. Karena jujur lebih ke Asbunnya aja. Karena waktu itu ditanya ada nggak yang bisa. Abis itu karena itu di Jakarta, baseku kan di Bali mas. Bener. Abis itu siapa yang bisa ya? Terus aku cuman bisa, aku bisa. Oh dengan spontan aja bisa gitu? Iya, walaupun tanpa buku ya. Oke coba. Cuma bilang bisa. Nah habis itu aku baru mikir, anjir bisa nggak ya? Suka, ya udah bisa nggak bisa bisain aja. Kebetulan ya dapat rezeki misalkan atas nama Cerita Cintaku kan aku nggak tahu kemana rezeki kan. Nah
ternyata udah akhirnya bikin baju di aku, produksi di Bali, akhirnya dikirim ke Jakarta gitu terus Oh kan. sebelumnya mohon maaf, berarti Mas di Bali punya produksi Iya, kaos nih? ya dulu. Gokil. Dulu. Mungkin sekarang udah nggak lagi karena lebih banyak Duna guys di event. Nah, itu lanjut, habis itu beberapa kali sampai akhirnya di Cerita Cintaku yang di Bali, akhirnya ketemu langsung sama Mbak Puput. Mbak Puput bilang, mau nggak bantuin show-nya abang yang di Bali? Tapi jadi apa kak? Ya nanti, aku nggak tahu jadi apa, yang penting bantu aja. Iya benar. Tebak mas, kira-kira partku di Cerita Cintaku 2019 jadi apa mas? Jadi Tebak aja, asal-asal. Kira-kira apa? ini jadi ini mungkin nggak jadi ya mungkin sebagai properti bisa jadi Properti, hampir. soundman kayak Hampir. apa Mas ya? Direct nggak mungkin kan? Enggak. Sebagai mencari tempat dan lokasi ya untuk acara tersebut. Jadi lebih tepatnya, kalau di event itu ada namanya runner mas. Runner. Mungkin kalau mas pernah dengar atau mungkin teman-teman yang tahu, runner tuh biasanya dia kalau ada kebutuhan apapun dia yang, kalau bahasa Balinya cak-cak cik-cik ya. Maksudnya dia yang keluar ya apa. Nah itu tuh aku pertama mas. Jadi Din pesenin nasi buat makan siang gitu, ya udah ayam betutu tuh angkat kemana. Awal-awalnya aku gitu mas. Oh berarti logistik artis berarti? Logis, itu kah? Logistik semuanya. Jadi kebutuhan entah perlengkapan Iya, semuanya. butuh apa, artis butuh apa, dapat semuanya mas. Jadi awalnya tuh dari sana. Nah cuman habis itu ya udah, karena aku mikir ya udah dikasih rezekinya itu kan ya udah lakuin aja gitu. Aku nggak mikir apa-apa segala macam. Entah waktu itu soalnya sempat ketemu banyak teman kan. Bilang, ngangkat-ngangkat apa ya udahlah angkat-angkat atau juga ngangkat-ngangkat biasa aja doang kan gitu, ya udah biasa. Nah tapi ternyata fast forward di 2021 Mbak Puput ke Bali lagi, dia bilang Cerita Cintaku mau bikin lanjut part 2-nya. Habis itu dibilang, kamu berani nggak buat handle show yang di Bali full? Gokil. Wah, terus aku kan mikir, oke, bilang aja ilmu asbunnya bisa. Walaupun setelahnya mikir gimana caranya ya gitu. Ya udah akhirnya 2022 nge-handle show-nya Bang Radit itu 2 hari, 4 show. Karena kan show siang sama show malam kan ada 2, sehari 2 kali. Terus segala macam, oke. Ya udah, modal cuman itu aja dan aku nggak berharap apa-apa mas. Itu nggak pakai ini mas, maksudnya nggak pakai kayak kita harus ngirimin proposal itu. Maksudnya kayak tender atau CV atau apa itu ya? gitu. Waktu itu enggak. Project kan itu nggak berarti ya? Waktu itu jalanku enggak sih mas. Karena pernah dilihat bawa-bawa nasi bungkus itu soalnya. Dan itu sebenarnya itu gini, antara LO atau logistik artis mas ya? Logistik, runner lah. Jadi kalau logistik mungkin lebih ke entah makanan atau apa dan segala macam kan. Cuman kalau aku benar-benar ya ke semuanya. Iya benar. Sampai misalkan nyupir, misalkan Bang Radit dari venue ke sini nyupirin juga. Jadi semuanya. Berarti tuh kalau misalnya di saya kemarin di event slang. Ya. Saya jadi logistik mas. Oke. Nah itu logistiknya tuh semua kru tuh, termasuk artis. Oke. Untuk logistik artis tuh saya sendiri yang nganterin ke venue masing-masing. Iya. Nah kalau untuk jemput artis di bandara terus kayak LO. Itu tugas LO. Iya. Jadi mas sebenarnya campur lah mas. Semua lah. Nah itu makanya aku juga nggak paham. Ya udah dikasih kepercayaan itu, aku coba jalanin. Ternyata di Cerita Cintaku dikasih challenge lagi. Aku challenge nih, bisa nggak? Ya modal asbun, ya udah bilang bisa aja. Ternyata syukurnya waktu itu lancar. Di 2023 dikasih challenge lagi sama Mbak Puput. Din, ini akan ada show. Aku lupa kalau nggak salah berapa belas kota, tapi di Jakarta tuh banyak. Kamu jadi event koordinatornya ya gitu, yang handle ininya gitu. Bisa nggak modal asbun lagi? Itu Mbak Puput itu, mohon maaf itu dia secara pribadi untuk menghubungi mas. Ya waktu itu, jadi tidak terkait sama Primax-nya, karena kan waktu itu kenal sama Mbak Puput memang personally kan. Iya benar. Kenal personal, jadinya
diajak untuk itu. Terus oke, ya udah jalan itu tur semuanya. Habis itu di tur selanjutnya ya udah ditetapin lagi untuk ngehandle yang cerita anehku. Cerita sialku. Baru akhirnya selesai di cerita anehku gitu. Dan guys, setelah tadi ngulik-ngulik sedikit di belakang, ternyata Mas Dimas ini mengikutin seluruh kota yang ada di Indonesia guys, roadshow-nya Raditya Dika. Wah. Dan itu bukan gampang sih, Kita harus ngikutin schedule mereka, tepat waktu, harus on time Mas ya. Oh itu on time. Tapi pernah nggak Mas dari banyak kota itu yang terakhir ini, ada nggak salah satu kayak, oh aku gagal nih? Gagal. Pertanyaan yang menarik ya. Gagal dalam tanda kutip faktor eksternal atau internal? Internal. Mungkin kayak aku kayak aku salah sih ya. Di kota ini aku salah ambil langkah sih. Dan itu hampir kayak 70% tuh hampir mengacaukan acara gitu. Pernah nggak? Kalau secara internal maksudnya dari aku sendiri itu nggak pernah, karena untuk bisa keputusan itu dibuat itu tuh melalui banyak koordinasi Mas. Misalkan untuk pemilihan berapa kira-kira hitung untuk untuk venue ini berapa ribu watt, untuk sound systemnya apa koordinasi itu kan berlapis-lapis tuh ya. Bener. Untuk meminimalisir adanya itu, biasanya yang banyak itu justru eksternalnya. Ada hal-hal yang tidak wah itu menguji adrenalin. di luar dugaan ya. Sangat di luar dugaan. Nah itu gimana tanggapan Mas terhadap masalah yang di luar kendali itu, yang di eksternal itu? Jujur kepala pingin meledak sih awalnya ya. karena aku Mas, kalau aku boleh cerita, aku tuh bukan tipe orang yang bisa memutuskan sesuatu tuh dalam hal bentar detik gitu, tuh nggak bisa, karena basic-ku adalah ngeplan. Jadinya ketika ada sesuatu tuh di plan dulu, aku siapkan kalau plannya nggak terjadi mesti apa gitu kan. Tapi kalau ternyata di luar dari textbook, biasanya aku langsung sebentar dulu nih, perlu waktu Mas, perlu waktu mungkin beberapa menit untuk misalkan nanya bagian ini apa ini. Sedangkan tidak semua momen harus ditunggu, kadang harus cepat segala macam. Nah ada satu kejadian itu di kota Malang kalau nggak salah waktu itu adalah, itu tuh menurutku yang lumayan jadi adrenalin lah, karena waktu itu semua udah rapi segala macam, tiba-tiba ada pemadaman listrik yang bergilir. Itu eventnya tuh biasanya di hotel kan Mas? Di hotel kan udah ada genset Mas ya. Benar. Tapi karena genset itu biasanya switch dari listrik, habis itu switch ke genset itu biasanya beres kayak 17 detikan. Delaynya. Sedangkan di waktu itu di kota Malang itu ada pemadaman listriknya tuh sehari bisa berkali-kali, cedak segala macam. Nah ternyata aku juga nggak paham tentang perlistrikan atau apa. Itu juga mempengaruhi tentang bagaimana AC beroperasi. AC-nya tidak dingin. Ya justru misalnya itu kayaknya bukan masalah AC, cuma kayak juga sound juga bakal mati kan? Ya itu tapi mengganggu banget kan? Sound mati, habis itu AC entah aku juga nggak paham, AC entah kenapa tiba-tiba nggak dingin Mas. Nanti gimana tuh Mas? Sedangkan itu kan tadi aku cerita ada show show siang dan show malam. Jarak waktunya cuman sekitar 1 jam. Untuk breaknya nih? Untuk breaknya, karena ada registrasi untuk yang sebelumnya kan, setelahnya kan. Habis itu ketika show pertama itu udah panas, penonton udah segala macam. Habis itu dari Bang Radit sama Puput, coba tolong diselesaikan ini, bagaimana caranya, coba kalau bisa cari AC. AC tambahan, standing AC tambahan. Cari, silahkan dikondisikan bagaimana, pokoknya nanti di show ke selanjutnya itu kendala udah terhandle. Pusing lah saya. Karena itu Malang Mas. Baseku kan Bali. Aku nggak tahu bagaimana koneksi ke sana ya. Koneksi ke sana nggak tahu. Terus bagaimana orang-orangnya nggak tahu. Dan itu cuma punya waktu sekitar 1 jam. Instalasi AC, standing AC segala macam tuh kan ya paling cepat mungkin 30 menit, belum OTW-nya Mas.
Wah itu garu-garu kepala. Berarti ini sebelum show mulai nih ya? Iya. Oke. Wah itu telepon sana, minta tolong sama hotel bantu juga segala macam. Pokoknya sisa waktu sekitar lagi 20 menit segala macam. Akhirnya ada yang mau bantu Mas. Nah itu untuk masalah biaya tuh gimana Mas? Itu ditanggung hotel atau keluar lagi nih dengan sebagai kayak dana yang tidak terduga atau gimana? Kalau itu sih kemarin memang ada kesepakatan lah bahwa kalau ada yang kayak gini kita cari jalan tengahnya lah, intinya kan kayak gitulah jalan tengahnya. Karena maksudnya itu di luar dari kendalinya semuanya, istri dapat jalan tengah. Ya udah akhirnya fokus pertama adalah yang penting nih AC semua 6 biji ini kepasang dulu nih. Karena itu lumayan kan, makanya itu satu. Terus banyak lagi sih yang harus cepat dan itu lumayan bikin adrenalin tuh sih Mas. Tapi dari situ kita mendapat pelajaran yang baru ya, pengalaman yang baru ya. Cara cepat mengatasi hal-hal yang tidak maksudnya cara cepat mengatasi hal yang di luar dugaan ya. Berasa banget Mas. Iya kan? Berasa banget tuh. Itu kayaknya bisa melatih diri kita sendiri gitu. Jujur aku ikut event, maksudnya aku terjun ke event tuh karena pengen ngelatih supaya gimana caranya aku bisa memutuskan dengan cepat. Gitu. Karena mungkin jangankan gitu Mas. Aku misalkan jalan sama pacar nih, berantem doang gara-gara wah ini tutup, ini rame, kemana kita? Sebentar, sini dulu. Enggak, berantem. Ya udah. Lebih bisa menghandle diri sendiri ya, artinya ya. Jadi memang harus belajarnya mungkin di tempat lain supaya kalau di tempat lain kan mungkin ya dapat ilmunya lah gitu. Oke. Berarti terakhir di 2026 Mas ya? 2026 kemarin terakhir di Cerita Anehku itu aku bantuin. Tapi kalau misalkan nanti ada show Bang Radit lagi juga ya pasti bantu lah, karena maksudnya kan udah punya komunikasi yang baik kan gitu sebenarnya. Itu fee gimana Mas? Itu mohon maaf nih kita bicara fee ini. Itu fee itu Mas ada nggak negosiasi dengan marketing mereka? Sebenarnya kalau itu kan memang ada obrolan lah pasti Mas. Maksudnya obrolannya lebih ke kayak aku tanya dulu scope of worknya apa. Habis itu ya aku juga mengajukan juga kurang lebih kalau dengan itu gitu kira-kira dapat titik temu apa enggak kan gitu. Dan itu kan memang biasanya dilihat juga dari scope-nya dari kota pertama sampai kota terakhir. Nah kayak gitu biasanya. Tapi kan walaupun lah kita dengan fee yang menurut kita pas-pasan, tapi setidaknya kita dapat portofolio ya untuk bisa grow lagi nih ke depannya nih. Ya kalau udah profesional kayak gitu biasanya lebih ke nyari jalan tengah dari keduanya Mas. Portfolionya dapat juga, tapi di satu sisi ya kita kan ibaratnya bekerja pasti biar bener-bener. Ya. Tapi selama ini sama show-nya Raditya Dika tuh Mas pernah senang gak? Happy banget. Happy banget ya. Sebenarnya happy bangetnya tuh karena bisa hinggap dari kota ke kota itu loh Mas. Nah, kerja sekalian jalan-jalan ya? Lumayan itu. Aku kalau misalkan nggak ikut turnya itu mungkin aku nggak kepikiran gimana rasanya makan pempek asli khas Palembang. Kayak gitu-gitu. Atau coto khas Makassar. Taunya kan di sini yang coto khas Makassar tapi made in Bali kan. Benar. Ternyata dari show itu banyak dampak positifnya bagi Mas sendiri. Seru sih. Nah, terus dan saya lihat juga Mas saling follow-followan sama Nopek Novian, satu komedian yang cukup terkenal nih di Indonesia. Mungkin Mas ada sedikit cerita Mas kenapa bisa sempat di follow sama Mas Nopek? Sebenarnya kan Mas P itu dia jadi opener di beberapa kota. Di show-nya Radit. Di show-nya Bang Radit. Kalau show-nya Bang Radit itu ada beberapa opener, misalkan kayak di Pontianak itu misalkan Mas P. Habis itu di mana ada siapa? Rolling gitu. Nah, jadinya karena beberapa kali ketemu bekerja bareng dan beberapa kali juga bersinggungan lah dari kerjaan, jadinya ya udah ngobrol-ngobrol. Kalau Mas P mah always funny. Humble banget ya. Udah mah humble, funny. Wah, sesuai dengan brandingnya beliau. Mas Nope kan juga saling nge-follow kita berdua nih yang di Instagram kan. Mas Nope tinggal lihat nih. Salam untuk Mas Nope. Mas P kalau misalkan nanti lihat sini jadilah narasumber di sini Mas. Amin. Kita doakan Mas. Tapi belum ada video Mas. Jadi selain itu jatuhnya stand up comedy itu event gak Mas?
Jatuhnya tetap event. Nah itu dia Mas, soalnya kalau bicara tentang event, Soalnya biar teman-teman tahu nih perbedaan Banyak banget. antara konser, stand up comedy sama show-show lainnya tuh mungkin Mas bisa jelaskan dulu apa gitu. sebenarnya kan kalau event itu ada banyak. Itu ada yang corporate event, habis itu ada yang corporate event, MICE event yang kayak gitu-gitu kan. Ada konser juga, habis itu stand up comedy show dan segala macam. Nah itu tuh menurutku dibagi ke beberapa tadi bagian itu gitu. Soalnya kalau yang MICE event kan memang lebih ke yang formal lah ya, kayak conference-nya dan segala macamnya itu. Kalau aku sih jarang, beberapa pernah megang MICE event, cuman lebih ke stand up comedy show sama apa namanya konser itu, festival. Kemarin tahun lalu itu nyoba bikin, ya bisa dibilang mid konser, tapi untuk anak-anak Mas. Maksudnya untuk anak-anak usia yang seberapa Mas? SMP. Oke. Kan Mas pernah dengar film Jumbo nggak? Tahu. Nah itu dia. Yang animasi ya? Iya itu dia. Bikin konsernya itu. Itu random juga Mas. Bener-bener asbun. Tapi itu jalan Jalan. di Bali ya? Di Bali. Asbun itu Mas. Waktu itu kalau nggak salah Bang Rian, dia nge-tweet apa gitu. Zaman-zaman Twitter. Tweet. Habis itu aku komen aja. Wah kalau misalkan Jumbo bikin konser di Bali, Asik siap ya, nih iya. gitu. Oke, dibales Mas. Oh, kalau gitu oke, kontak Visinema langsung ya, dikasih langsung tuh. Habis itu oh gitu siap. Ternyata sama Visinemanya benar-benar di DM aku Mas. Mas ada obrolan dari Mas Rian ya ini. Ini nomornya kita ngobrol, meeting. Jadi Mas. Nah itu Wah, itu tuh aku biaya produksi Mas gimana Mas? Nah kalau itu kan jatuhnya lebih ke karena kita promotor, jadinya kita yang meng-hype, menyiapkan semuanya. Nah itu Mas pakai vendor kah atau Nah itu atas nama Primex. Jadi bareng Primex ibaratnya bawa Jumbo ke sini gitu. Bikin konsepnya buat anak-anak gitu. Karena jujur sih nggak pernah setauku ya. Konser atau mungkin bungkusnya meet and greet itu untuk anak-anak. Jarang kan, hampir nggak ada. Nah kemarin pas ada, hype-nya lagi tinggi, anak-anak kayaknya di mana-mana selalu antusias sedikit. Ya? Itu akhirnya begitu. Makanya akhirnya ngobrol sama Bang Tian juga kayak gitu lah. Dan yang membuat saya penasaran adalah misalnya ini kan di setiap show kan opening artisnya kan berbeda nih. Ya. Itu siapa sih Mas? Waktu itu artis siapa sih yang ridersnya tuh yang paling nggak masuk akal gitu? Iya. Tapi ini yang stand up atau yang di konser? Karena beda banget yang nih. di stand up. Oh kalau stand up justru nggak ada Mas. Oh mereka nggak pakai riders? No. Ridersnya adalah yang penting nyampe dengan selamat. Oh. Tapi masalah mobil? Gak ada. Oh iya kah? Misalkan Bang Beler atau yang lain-lainnya, itu kita sering banget satu HE sama kita. Oh iya. Sama tim. Kita biasanya berangkat itu dari Jakarta, misalkan ke kota-kota tuh cuman 12 orang. Termasuk opener. Mungkin karena mereka MC juga Bang Ajis. Sama Bang Ajis 2000. Ajis 2000 ya? Iya. Mungkin karena mereka terlahir dari komunitas mungkin Mas ya. Nah, jiwa yang terbawa ya. Itu dia. Tidak meribetkan juga Betul. Setuju. tim yang lain ya. Karena emang basicnya guyup kali Mas ya. Bener. Nah itu jadinya kayak ayo udah ada hajatan orang, ayo udah deh yuk kita jalan aja. Maksud tuh meramaikan lah ya. Ramein juga. Itu dan mungkin karena mereka kan stand up kan di Indo ini kan kayak komunitas Mas. Di setiap wilayah ada komunitas masing-masing kan. Udah bener-bener kuat banget grassrootsnya kan. Iya kan. Nah, mungkin mereka mungkin yang namanya komunitas juga ada senior nih Mas. Dan mereka juga menerapkan itu dan bakalan masuk dalam diri mereka. Tapi pun di dalam dunia show pun mereka juga ya udah. Iya. Mengalir gitu aja. Nggak perlu kayak merepotkan tim untuk ridersnya sekian ini harus ini ya kan. Itu berasa banget Mas. Iya kan. Mereka teman-teman opener, MC segala macam itu benar-benar mempermudah. Jadi kitanya juga yang ngejalanin kayak happy banget ya. Mas, happy banget. Kayaknya itu salah satu kayak yang spirit yang harus kita bawa ya. Itu kayak kemana-mana ya. Kayak itu semua orang tuh pengen sih Mas, kayak dia harus kayak bukan nggak harus sih, kayak
dia bisa bekerja di salah satu tempat kayak itu tadi kayak dunia-dunia itu kayak mereka banyak yang minat sih. Tapi kan itu tadi mereka juga nggak ada jembatan nih menuju ke sana kan. Mereka juga bingung gimana sih caranya biar bisa masuk sebagai kru di show di event gitu kan. Mereka nggak ada jembatan kan. Nah. Jadi Mas kalau masalah Mas juga nge-handle event konser ya? Konser. Yang paling akhir kali Mas di tahun berapa? Di bulan lalu. Di bulan lalu itu Viera, Tensi, sama ada Anggis Devaki. Bulan depan itu ada Malik sama Bulan depan? Bulan depan Mei, 2 Mei. Itu di mana? Itu Di Renon. Di lapangan Niti Mandala. Tegif kah? Kalau Tegif dia Juli dia. Oh iya. Ini 2 Mei itu ada namanya event T-Fest. Itu ngundang Malik, Hi-Fi, sama One and Only. Siapa? Aldi Taher. Burgernya Juicy Lucy, mahal ini. Burger ya Bu Aldi sih ya. Iya. Itu Mas juga yang handle juga. Kontakin satu-satu tuh. serius? Teleponin satu-satu sama Bang Aldinya langsung tuh saya. Nah, dan itu kan Gede kayak banget itu. Ya namanya konser tuh pasti riders tuh pasti kayak nggak masuk akal Mas. Mungkin Mas pernah nggak nemuin satu artis yang aduh, ini ridersnya nih kok kayak susah banget. Kalau susah sih enggak sebenarnya. Maksudnya susah yang nah ini ada Mas pernah dengar nggak? Dulu kan aku pernah handle Raisa juga. Rumor apa yang Mas pernah dengar tentang Raisa? ridersnya Raisa kira-kira? Aduh, Raisa nggak pernah terbongkar kayaknya Mas. Nggak, soalnya biasa dulu di internet segala macam pasti selalu bilang kan kak, wah Raisa ridersnya mandi dengan aqua segala macam, galon apa gitu kan. Gimik doang tapi itu gimik doang kan. Nah waktu itu kan apa iya gitu. Habis itu ya udah deh, mari kita buktikan dengan cara mengundang beliau gitu. Ya udah dapat teknik ridersnya dan hospitality ridersnya nggak ada. Jadi aman-aman aja, cuman memang rata-rata artis itu benar-benar detail banget mereknya apa, iya benar. apa semua detail banget kan. Mas kan tadi cerita nyiapin logistik, kan ini banget lah. Benar. Rokok berapa slot misalkan ya. Gear harus sekian gitu. Gear harus sekian, mereknya apa. Buah-buahannya harus ini harus itu ya. Untuk jajanan pasarnya harusnya apa. Pizza dan lain-lainnya itu. Terakhir tuh. Itu. Yang paling ribet tuh kalau Mas gimana? Karena yang pernah slang karena slang pertama kali slang kan. Di slang tuh riders tuh kayak nyari kopi Excel yang kapsul. Nah itu kayak gitu tuh. Di mana coba nyari kapsul di mana coba di Bali nih? Tiba Mas nge-DM semua kopi shop nih yang home brewer. Iya. Enggak ada kosong enggak. Cari di minimarket. Ada sih Excel cuman enggak ada yang kapsul nih. Oke. Jadi gimana nih ya? Terus handuk 50 piece 10 yang harus selesai dicuci. 50 apa coba? Untuk apa coba kan? Tapi ya mereknya ada khusus juga kan? Enggak ada. Cuman kayak 50 handuk 10 yang udah siap pakai gitu loh. Yang udah di laundry gitu. Ya enggak mau Mas. Gas terus nih. Terus nih. Buah-buahannya yang kita diminta tuh kayak yang anggur yang warna hijau ya hijau cari. Bener. Nggak bisa Mas, yang lain nggak mau marah mereka. Iya. LO-nya yang marah ke kita. Karena itu berpengaruh sama moodnya mereka juga kan. Gitu kan. Tapi tadi Mas, ujung-ujungnya apa coba? Sampai di venue, setelah slang kemarin kan sampai di venue, langsung naik panggung, setelah turun panggung langsung naik mobil nih. Yang disiapin tidak terjawab. Pakai coba apa? Fansnya. Iya. Spencer hilang. Anjir sumpah. Kan di Raiders tuh kan ada Rebellion Rush, Lolot, Festivalis, Slang kan. Oke. Itu harus ada dispenser Mas. Oke. Slang dispensernya hilang ya. Tidak ada. Jadi kayak itu beli baru semua Mas kami Mas. Beli baru semua tuh. Beli baru semua. Mas, sorry Mas ya. Kalau misalkan yang hilang cuman kayak kopi saset segala macam kita nggak masalah ya. Ini mah dispenser kan gede banget ya. Iya. Ya itu sudah gimana coba ya dispenser hilang ya. Dan nggak ada yang tahu kalau itu hilang. Maksudnya nggak ada yang tahu kalau itu bisa ada orang yang ngambil segala macam tuh kan kayak wah unik sih. Di venue Slang tuh mungkin paling venue di antara Lolot, Festivalis sama Rebellion Rush itu paling besar tuh venue-nya Slang. Oke. Padat banget Mas.
dia turun dari mobil aja mau naik ke panggung dan dia turun panggung itu dikerumunin orang. Oh iya. Jadi kayak body kepulikan itu mereka nggak fokus ke venue, fokus ke artis jagain, itu. Ya benar. Karena termasuk militan juga ininya, fans-fansnya juga kan kalau gitu. Gila. Itu tapi seru, dapat adrenalinnya Mas ya. Dan ya kayak ya mereka juga apa kan, bang ini hilang bang. Udahlah, itu pun juga kita beli baru pun capek juga mau bawa pulang ya, Spencer ya kan, kayak kita kayak gelutin katanya ini Spencer ya. Tapi itu tadi kan kayak di situ kayak banyak teman-teman yang nggak pernah kita lihat gitu kan, dan mereka juga bilang kayak ini baru pertama kali bang ngurusin event konser. Oh udah saling belajar lah. Benar. Belajar kan. Mungkin dari sini, mungkin misalnya next ada lagi event konser, kalian udah nggak buta lagi nih. Benar. Udah ada ilmu nih, mengurus ini nih. Nah, tapi aku kasih ini Mas, misalnya hari ini kalian gabung sebagai tim sebagai logistik, mungkin next ke depannya entah jadi yang lain kan. Bener. Nyoba yang lain lah. Karena kalau aku sih ya Mas ya, maksudnya semangat yang mungkin ya pengen aku share sama mungkin siapapun yang nanti nonton adalah kalau misalkan dapat satu kepercayaan, menurutku just focus do it sebaik yang kamu bisa aja gitu Mas. Karena balik lagi aku nggak pernah tahu dapat kepercayaan misalkan untuk yang handle tour tadi segala macam kalau aku nggak mulai cuma ngangkat. Iya. Walaupun terlihatnya cuma ngangkat tapi kalau aku ngangkatnya kayak naruhnya kayak atau apa. Orang ya malas ya. Orang juga malas ngasih kepercayaan. Benar. Terus ternyata pas dikasih kepercayaan aku kayak segala macam ya udah nggak akan naik. Jadi ternyata simple itu ngebuka jalan ke yang lain gitu. Ada nilainya gitu. Bagi orang, mereka bagi kita biasa aja. Iya, itu dah. Tapi bagi orang awam kayak ya apain sih Dimas ngangkat kan. Tapi bagi tim mereka mana nih ada. Oh dia nih ada ininya nih. Oh dia tulus berarti. Ngerjainnya mungkin tulus atau ternyata dia api juga segala macam. Aku nggak tahu penilaian orang ya. Mungkin siapapun nanti yang yang lagi terjun di event misalkan dapat kepercayaan sebatas itu ya nggak apa-apa kan, maksudnya kayak lakuin aja, nggak ada yang tahu bener. Siapa tahu kayak tadi Mas cerita tiba-tiba nanti jadi kepala divisi misalkan LO misalkan nanti dari LO bisa kemana jadi gitu kemana bisa ternyata dapat kepercayaan misalkan di The Sounds Project. Soalnya The Sounds Project itu kan lumayan tuh sering buat interview kalau ada yang pingin baru ikut nih segala macam kan nggak ada yang tahu gitu. Dan itu event besar ya, event besar juga karena kayak setahun ya. Berarti seru. Terakhir tuh di Viera kemarin Mas ya? Ya Viera. Fancy dan teman-teman lainnya. Ya itu. Terus sebelumnya sempat waktu itu nge-handle Tulus juga Mas. Tulus juga betul rame juga kalau Tulus mah udah top notch. Apalagi sih perempuan semua. Waduh. Tulus ya. Perempuannya harum-harum lagi semua. Itu tuh yang kita cari kan, perempuan harum. Itu dia tuh cakep-cakep lagi ya. Jadi mulai di event mana duluan mulai Mas? Di konser atau di show-nya stand up comedy? Sebenarnya kalau duluan mana di show-nya Bang Radit itu 2019 itu. Karena dari sana akhirnya coba yuk, maksudnya udah dapat pengalamannya, belajar dikit-dikit buat sendiri. Akhirnya di 2020 bareng sama ada namanya Dwi Angga. Itu partner juga di Primax, jadinya ayo coba yuk kita garap bikin konser-konser, ya udah sampai sekarang jadinya gitu. Udah berapa banyak Mas nggarap konser? Kalau konser ya dihitungin ya mungkin sekitar ada puluhan. Ya 20 lah. 20. Pernah nggak gagal Mas? Pernah gagal itu dalam secara secara pengalaman pernah Mas. Itu tuh tapi bukan yang di kemarin, bukan yang di Primax ini. Iya. Dulu pas SMP. Dulu di SMP tuh kan ada organisasi OSIS dan segala macam. Nah itu dulu tuh nggak tahu tentang anak SMP kelas 3 Mas. Nggak tahu caranya bikin event, nggak tahu caranya nentuin market dan segala macam, bikin konser, ngundang SID. Oke, SID lah.
Habis itu ngundang Ge Pamungkas, ngundang Enes Prakasa. Iya gak? Itu kan secara, Tapi itu gokil mas. cuman secara adonannya kan nggak masuk ya. SID nabrak banget tuh sama stand up comedy kan. Dan di hari Rabu, Hari Rabu. harga tiketnya 65.000 di 2014 kalau nggak salah. Itu rugi. Anak SMP mas. Biasanya anak SMP biasanya apa mas? Bangun tidur kayak aku mau pacaran sama pacarku. Ini aku kayak bangun tidur. Aduh di mana aku nyari uang 80 juta. Itu sih jadi kayak dia pun juga nggak tahu siapa si G juga nggak kenal mereka kan. Mereka juga nggak seberapa kenal. Iya kan. Tapi dari sana aku bilang, oh ternyata untuk ini salah satu ilmu jalan yang aku dapat dari sana. Oh, ternyata untuk menentukan sesuatu tuh nggak boleh pakai feeling. Benar. Harus based on data, hitung-hitungannya. Harus rinci ya. Rinci. Oh ada riset marketnya. Oh market mintanya Aldi Taher. Ya udah kita undang Aldi Taher misalkan apa. Dari sana aku belajar. Oke berarti next aku bikin event nggak boleh berdasarkan feeling. Lebih tepatnya mengikuti pasar ya. Harus based on apa yang pasar mau. Kita coba combine dengan apa yang bisa kita tawarkan beda. Kayaknya itu lebih works. Tapi harus exact angka. Itu yang aku belajar mas. Itu salah satu ilmu jalanan yang anjir. Aku harus tahu ilmu itu setelah melewati. Soalnya kita nggak bisa juga mas idealis kan. Setuju. Soalnya kayak Java Jazz tahun ini itu tuh saya lihat daftar listnya tuh nggak kayak kacau gitu mas. Kayak kacau, paling ya musisi luar adalah beberapa yang oke lah. Sisanya yang di lokal nih kayak sebenarnya ini bukan jazz nih genre dia, tapi masuk di Java Jazz itu. Oke nih orang bicara tentang nanti instrumennya bakalan diganti dengan jazz gitu. Ya. Tapi kan nggak pure jazz ya. nggak pure jazz nih. Fusion lah jatuhnya kan, gabungan jazz apa ada popnya juga sebenarnya kan gitu. Iya, tapi memang based on market itu mas, kerasa banget soalnya. Dan itu kita nggak bisa jatuhnya kayak Java Jazz nggak bisa mengikuti idealisnya kan. Iya, ada itunya juga. Nggak mau deh mengikuti pasar hari ini yang apa yang sedang naik kan. Iya kan, soalnya kan bisa idealis juga. Rugi. Keren. Banyak juga. Mungkin ya, ini aku tidak judging atau apa, mungkin festival-festival yang mungkin mas pernah lihat mungkin akhirnya tidak jadi terlaksana gitu kan. Ya mungkin karena ada faktor itu bahwa ternyata pasar tidak relate dengan apa yang ditawarkan kan gitu. Benar. Ada faktor itunya. Sehingga mereka tidak mau spend. Ada kalau nggak salah kemarin dapat berita itu ada dia kayak konser tapi gagal. Lari. Mungkin mas pernah banyak itu mas kayak gitu mas. Baru-baru itu dia tuh proyeknya itu tahun lalu. Tahun lalu cuman dibatalin tuh bulan 2 kemarin. Karena tadi pengelolaannya lari. Nah, itu biasanya gara-gara apa biasanya mas? Biasanya kalau yang aku coba ulik mas ya. Satu karena yang tadi itu karena dia tidak sesuai dengan apa yang yang pasar mau. Karena pasar mau tuh tidak hanya sekedar siapa yang mau ditonton mas, tapi ini harga tiketnya apakah sesuai dengan daya beli mereka. Itu kan kita mesti mikirin. Itu 1, 2 apakah secara saingan itu dia jadi pemain yang tunggal atau enggak. Karena kan banyak banget, ada 1 hari ada 2 konser di waktu yang bersamaan. Wah itu kalau head to head bentrok segala macam itu kebagi juga marketnya kayak gitu mas. Sama mungkin salah satunya adalah kekuatan untuk berpartner sama sponsor. Karena menurutku kalau konser itu besarnya tidak bertumpu di tiket. Iya sih. Ada juga sub-sub yang lain membantunya. Betul. Karena basicnya menurutku ya itu tipe bisnisnya tuh dia B2B. Jadi business to business. Jadi antara kita promotor ke sponsor. Sponsor mintanya apa, kita bisa ngasih apa. Nah ini nanti B2C atau ke customernya itu yang beli tiket itu tuh jadi mungkin secondary revenue streamnya lah kayak gitu kan. Karena kalau mengandalkan tiket jujur agak susah. Bener sih. Kadang nggak menutupin dengan harga artis tersebut ya. Iya kan. Itu kalau dihitung-hitung aja mas, misalkan cuma ngundang 3 artisnya udah 1 M. Let's say misalkan ngundang Tulus. Tulus berapa sih mas untuk red card-nya? Tulus?
Kalau Tulus, Terakhir kali lah. kalau Tulus yang kemarin itu di 220. Itu tuh mengikuti dengan list berapa lagu yang dibawa dia atau gimana? Nggak, dia memang kan 10 lagu, 60 menit itu 220. Tapi kalau secara riders itu habisnya sekitar di 500 something. Riders. Ya riders termasuk pesawatnya, hotelnya, Kru-krunya ya. kru-krunya semuanya itu habisnya sekitar 500-an. Berarti lebih besar untuk riders doang daripada untuk bersihan Iya, artis tersebut ya. Lumayan mas. Itu satu. Kalau misalkan ngundang siapa lagi, ya udah nambah, biasa ada yang sampai 300 untuk all semuanya. Maka kalau 3 artis itu udah nyampe mungkin hampir 1. Belum lagi produksian. Nah itu gimana mas untuk nge-backup dana itu gimana mas? Itu apakah apa tadi nama PH-nya mas? Primax. Atau dari Primax dulu menalangin uang untuk artis tersebut atau gimana? Atau menunggu datang sponsor dulu? Biasanya memang biasanya kan kalau aku bikin ngedirect event itu kan ada klien nih, klien datang terus dia bilang, ya aku mau dong bikin konser, tapi nanti kamu yang ngedirect ya. Biasanya memang dia harus punya modalnya dulu. Oke. Jadi memang dia punya fresh money-nya dulu, yang dia nggak bisa dipakai untuk apapun, karena memang untuk nge-DP artis-artis kan gitu. 50%. Ya udah, ketika itu udah selesai, baru kita masuk ke budgetingnya. Budgetingnya biasanya ada namanya kalau di Primax itu incubation room review. Jadi benar-benar nge-review kira-kira ini ada potensi loss-nya berapa persen, potensinya berapa. Jadi kita jalan tuh based on data. Oh, oke, bisa deh. Pasti tidak mungkin menurutku tidak ada potensi loss. Iya. Tapi kalau ternyata potensi loss-nya lebih kecil, kayaknya kita berani jalan deh gitu. Baru habis itu ya udah, kalau udah di DP, produknya udah jadi, sebar ke sponsor, jualan tiket. Nah, misalnya nih bicara DP tadi yang 50% tadi masih DP ya. Itu misalnya nih konser itu batal. Itu kita bisa nggak minta refund? Hilang mas. Jadi kita ikhlaskan itu. Itu gimana tuh mas? Itu kayak lumayan dong, 50% itu misalnya 220 aja nih, 50% berarti 110 juta nih. Nih makanya. Anjingnya. Ini mentah-mentah aku disontok aku sama klien itu mas. Disundul aku sama klien tuh. Ini gimana tuh mas? Balikin uang saya. Itu seperti itu kah? Iya. Karena memang di kontraknya kan udah terjelas. Kalau misalkan kelalaian dari pihak satu, misalkan aku pihak satunya, jadinya DP yang sudah dibayarkan ke pihak 2 si gestar itu udah hilang. Jadi lumayan tuh. Berarti kembali ke tanggung jawab mas sendiri sama tim lah. Iya, dan tanggung jawabnya ke klien. Jadi mau nggak mau aku harus mengembalikan ke klien. Wah. Kalau emang seperti itu ya, karena dia kan juga pasti rugi. Orang eventnya batal, misalkan kelalaian dari aku, dia juga yang rugi kan. Iya sih benar-benar. Jadi yang bertanggung jawab adalah promotornya. Gede tanggung jawabnya kalau konser itu mah. Iya kan. Gede, cuman ya seenggaknya. Tapi ada nggak mas di dalam satu tim itu yang main curang? Pernah nggak mas menemui kayak mas sebagai koordinator tapi merasa ada kejanggalan atau memang mas langsung mendapatkan secara langsung gitu? Oh dia mencurang, dia menggelapkan uang ini. Kalau yang aku tahu, maksudnya lihat dari luar gitu, pasti ada mas. Karena jujur itu tuh selain diuji tanggung jawabnya, diuji kapasitas imannya. Karena berhadapan dengan banyak uang segala macam kan. Kalau dia imannya agak goyah dikit mah kabur dia mah. Kabur. Tapi kaburnya sekalian bawa uangnya kan. Itu ada banget yang kayak gitu-gitu. Makanya susahnya adalah ngasih kepercayaan itu kan. Kalau masalah keuangan tuh biasanya siapa pegang mas? Itu udah ada manajemennya kan? Ada. Kalau misalkan kalau di Primax sih bersyukurnya nggak pernah terjadi yang kayak gitu. Misalkan ada bawa uang kabur tuh nggak pernah. Cuman kita ada ininya mas, ada finance itu. Finance-nya bagi jadi 2 biasanya. Ada yang ngurus uang masuk, uang keluarnya. Oke. Jadinya check and balance. Tadi ya? Ya, pemasukan dari sponsor, bla 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 itu uang masuk, ada yang handle. Dari luarnya juga ada, uang keluarnya juga ada gitu. Jadi keuntungan, mohon maaf mas, kita bahas keuntungan yang lebih intens lagi nih. Keuntungan di satu event itu berapa mas? Keuntungannya lumayan. Nah ini supaya kita bisa tahu nyari untungnya itu, kita harus mikir dulu bahwa
kita harus RAB-nya jangan sampai terbeban dari pemasukan yang maksimal. Oke. Nah, menurutku ada banyak sekali event yang mungkin pada akhirnya nggak sukses berjalan atau apa segala macam, atau mungkin nggak berjalan karena RAB-nya itu fullnya segini, tapi dia bisa nutup kalau penutupannya maksimal banget. Misalkan contoh, event ini baru bisa nutup kalau terjual 5.000 tiket. Nah kalau misalkan nggak kejual 5.000 tiket, Iya sih. nah itu makanya Bingung juga ya. bingung juga. Nah kalau aku biasanya aku coba ambil ambang batas terendahnya. Oh kayaknya realistisnya mungkin deh 5.000 tiket. Gitu. Kayaknya 2.500 masih dapat nih. Oh ya udah, gimana caranya supaya dengan pemasukan yang terendah atau terrealistis, tapi udah mengcover pengeluaran terbanyaknya. Nah kalau udah oke, kita bisa naikin penjualan tiket, itu margin untungnya. Oh berarti. Bayangkan ya jadinya ya. Oh berarti penting lu selesai dulu yang satu ini. Misalnya udah selesai, hasil dari akhir itulah pendapatannya. Nutupnya segitu. Jadi maksudnya kita aman dulu, tapi memang di awal kita udah punya margin patokan lah. Oh kita misalkan marginnya let's say 20% gitu dari total anggaran misalkan, atau berapa persen lah kan gitu, tergantung. Ya udah taruh segini, angkanya segini. Oke ini taruh angka dulu ya, tapi kita amankan RAB-nya dulu gitu. Nah setelah 50% DP tadi mas, dan 50 lagi tuh dibayar setelah? Hamin 7 hari biasanya. Sebelum mereka berangkat udah harus lunas. Oh iya kah? Iya makanya. Nah itu kenapa banyak sekali yang tidak terselenggara eventnya, karena ya itu dia nggak bisa memberangkatkan. Udah habis duluan ya duit ya? Oh iya. buat pesawatnya, terus untuk ngelunasinnya nggak bisa, ya udah akhirnya mau nggak mau diikhlaskan. Itu mungkin mereka tidak beda data tadi mas ya? Ya kan? Karena itu secara psikologi ngaruh mas. Misalkan contoh nih, aku event kita berdua bikin eventnya mas. Eventnya misalkan anggarannya 1,2 M gitu. Anggaran eventnya akan bisa jalan kalau misalkan kita jualnya 5.000 tiket gitu kan. Nah, tapi kalau kita 5.000 tiket kita udah dapat 2.500, untuk ngeliat ke nyari 5.000 pressure kan. Ya, benar. Anjir, 2.500 lagi nyari di mana, jualan di mana ya? Tapi kalau coba dibalik, kita terendahnya 2.500, pas udah achieve 2.500, anjir 2.500, bisa yuk nambah yuk. Nggak kerasa tiba-tiba 3.000, 3.500. Ternyata ada psikologinya di sana. Tidak mematokkan secara langsung ya. Nah itu dia. Soalnya matoknya tuh tinggi banget gitu, 5.000 gitu. Tidak masuk akal lah. Kita jadi pressure kan. Tidak masuk akal juga, tidak masuk akal sih. Nah itu salah satu ilmu jalanan yang, oh ternyata psikologi itu bisa kita kita akalin lah supaya kita tuh ngejalaninnya nggak stres gitu mas. Kenapa mas bisa bilang bahwa itu adalah ilmu jalanan? Karena jujur aku kan nggak pernah kuliah event. Kuliahku hukum dan notaris. Jadi agak gitu kan ya. Bersimpang ya. Bersimpang. Nggak pernah itu. Dan yang aku tanya sama yang yang event itu, yang pernah kuliah event, memang secara textbook tidak ada itu. Tidak ada. Maksudnya textbooknya ada, oh ya udah bla 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 bla. Cuma kalau itu memang harus terjun untuk tahu, oh berarti ini nih biar nggak kita pressure atau apa, lebih ke sana sih. Aku bilang ilmu jalanan. Tapi ya 3 menit lagi mas. Mantap. Kayaknya kita ini kayak kurang ini mas. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ngobrolnya kurang nih. Betulan. Soalnya saya juga berperan sebagai itu tadi mas di seperti itu juga. Jadi ketemu sama orang yang pemikirannya sama. Kayak itu kalau hanya sebentar doang tuh kayaknya belum clear nih. Masih banyak kan saya kulik, masih banyak banget. Cuma kan mas juga punya waktu ya. Dan mas juga punya job di luar setelah ini kan. Saya juga nggak mau mengganggu yang mas bilang tadi kayak saya jam 2 harus ada meetingnya. Itu jangan gara-gara ini mas telat lah. Ya siap. Harus on time kan.
Jadi kayaknya ini deh Mas. Kayaknya next kita misalnya mungkin part 2 lah ya. Misalnya rame nih guys. Part 2 lah ya. Mungkin kita bakalan langsung ya kalau bisa pas lagi di event langsung kita gaskan langsung ke sana guys. Boleh tuh. Nanti kalau misalkan pas lagi waktunya ketemu misalkan mas-masnya nanti ketemu, yuk nanti misalkan datang, ya udah kita coba melihat bagaimana event itu dari dekat langsung. Atau kan hektik-hektiknya kita dokumenter ya. Mas bekerja di dunia itu sama sekali. Boleh banget tuh. Ya kan, dengan boleh tim Mas tuh. gitu. Boleh banget tuh, nggak masalah. Kita buatkan kayak ini Mas, kayak apa namanya? Itu sudah dokumenter atau gini. Behind the stage. Asik, cakep tuh. BTS kan? Iya, biasanya kan BTS behind the scene. Enggak nih. Tapi kan saya harus punya bed ini Mas. Apa namanya? Tuh. Apa untuk ID pass, free pass. Free pass. Sama siapa? Jadi mungkin kalau misalnya rame guys, menurutku sih pasti rame nih. Soalnya ini menarik banget untuk teman-teman yang kemarin baru pertama kali main di dunia event, khususnya konser gitu. Mungkin pengen belajar lebih dalam, mungkin kita bisa terus. Senang lah bisa sharing Mas. Mas Dimas ya? Hah? Mungkin Mas punya apa namanya? Punya masukan dan saran lah untuk teman-teman yang pengen dan mulai masuk di dunia event-event konser atau show-show yang lainnya gitu. Sebenarnya sih kalau untuk orang yang mau terjun ke dunia event, konser dan segala macam, yang nggak punya basic sebelumnya, menurutku nggak masalah. Maksudku jangan sampai itu membatasi untuk ingin nyoba. Mulainya dari mana? Mulainya dari kalau emang kita punya kenalan, ya mungkin kita coba ajuin diri aja gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak atau apa? Aku pingin belajar. Biasanya orang-orang event itu ngasih space untuk orang yang mau belajar. Jadi bukan semata-mata bahwa dia nggak punya basic pengalaman, dia nggak capable. Biasanya kalau di aku mau belajar, ya udah mau belajar, yuk ikut apa yang nanti bisa diniin. Karena siapa tahu itu jadi portfolionya dia kan. Tapi yang paling penting adalah ketika nanti belajar, pastikan bahwa attitude-nya baik. Benar. Itu sih yang paling nomor one. Iya, nomor paling benar tentu attitude. Dan menjaga kepercayaan. Cuma kerjanya oke, tapi attitude-nya tidak oke ya, tidak balance. Nah itu dia. Benar. Siapa tahu lah nanti kalau nyampe ke datang ke event lihat, karena waktu itu sempat agak lanjut dikit aja Mas ya. Waktu itu sempat soalnya pas konser Tulus lagi persiapan, tiba-tiba kan ada, biasanya kan kalau di FOH ada VJ-nya tuh, laptopnya meledak Mas, bener-bener berasap, dan itu hamin 1 jam sebelum open gate data semua di sana. Nah kayak gitu-gitu nanti yang kita coba di dalam ya. Walaupun kita tidak mendoakan bahwa akan terjadi seperti itu. Yang penting itu kan teman-teman juga keperasaan kan, gimana sih cara Mas Dimas itu dengan tim bisa menyelesaikan masalah itu ya. Secara on time gitu Mas. Kan benar, Mas. Orang butuh berpikir, orang butuh aksi nih. Benar. Kadang emosi. Belum ego kan. Karena aksi yang secara cepat itu malah menambah beban lagi kan. Yes. Jadi kayak teman-teman kita gimana ya? Karena kita tuh harus belajar dari pengalaman orang lain. Itu yang paling penting. Soalnya kenapa dari pengalaman orang lain? Soalnya pengalaman orang itu yang mereka masih hidup, dan itu yang harus kita pelajarin. Oke, kita boleh pengalaman dalam diri sendiri, tapi lebih bagus adalah mempelajari pengalaman orang lain. Gitu kata Cak Lontong guys. Jadi Mas, terima kasih banyak. Mungkin terima kasih juga sudah duanya mengajak untuk sharing-sharing. Semoga bermanfaat guys ya. Aman. Oke lah. Jadi mungkin tuh teman-teman yang pengen juga mempunyai statement atau suara yang ingin dikeluarkan, mungkin bisa menghubungin kita, dan itu free guys, tanpa ada pungut biaya, dan bakalan menjadi wadah lah untuk kalian yang tadi membutuhkan suara yang didengar. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Bye.
Bebas bersuara adalah tempat di mana suara kamu, aku, kita didengarkan oleh semua orang. Bebas bersuara menjadikanmu sebagai teman untuk saling membantu dalam hal apapun.